Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi Andriana dari kelas Ekonomi Syariah H dengan NIM 401200232. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Yang pertama dari pengertian pengawasan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan. Pejabat pembiayaan yang melaksanakan proses pemberian pembiayaan serta fasilitas pembiayaannya. Kemudian, pemantauan dan pengawasan harus dilakukan oleh bank syariah agar dapat mengurangi risiko pembiayaan bermasalah. Didasarkan pada penerapan pengawasan menyeluruh dengan mengandalkan 3 prinsip, yaitu prinsip pencegahan dini, prinsip pengawasan melekat, dan yang terakhir, prinsip pengawasan internal. Kemudian tujuan dari pemantauan dan pengawasan. Yang pertama, menghindari terjadinya moral hazard. Yang kedua, memastikan kebenaran dan ketelitian semua data yang didapat selama proses administrasi pembiayaan. Yang ketiga, efisiensi dalam tata laksana usaha. Yang keempat, memenuhi kebijakan yang berlaku serta prosedur pembiayaan. Kemudian, apa aja sih kegiatan pemantauan dan monitoring di lapangan? Yang pertama, menggali informasi dari dalam dan luar bank. Yang kedua, memeriksa tingkat perputaran debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan. Yang ketiga, mencermati tanggal jatuh tempo angsuran. Yang keempat, memantau laporan jika sudah memulai terjadi hal-hal yang mencurigakan. Kemudian, skema penanganan bila ada pembiayaan yang bermasalah. Yang pertama, menganalisis faktor penyebab. Yang kedua, menggali potensi peminjam. Misalnya seperti memberikan pinjaman ulang. Yang kedua, penundaan pembiayaan. Yang ketiga, memperkecil angsuran. Yang keempat, memperkecil margin keuntungan atau bagi hasil. Kemudian ada melakukan perbaikan akad. Penyelesaian pembiayaan bermasalah. Penyelesaian dapat disesuaikan dengan konteks stabilitasnya. Yang pertama, pembiayaan lancar, yaitu meliputi pemantauan usaha nasabah, kemudian pendampingan usaha nasabah. Yang kedua, pembiayaan berpotensi bermasalah, yaitu meliputi pembinaan anggota, memberikan surat teguran SP1 sampai dengan 3, kunjungan lapangan atau silaturahmi kepada nasabah, upaya preventif dengan penanganan rescheduling atau reconditioning. Yang ketiga, pembiayaan kurang lancar, yaitu membuat surat teguran atau peringatan. Yang kedua, kunjungan lapangan. Yang ketiga, upaya penyehatan dengan cara rescheduling atau conditioning. Yang keempat, pembiayaan diragukan atau macet. Yang pertama, yang dilakukan rescheduling. Yang kedua, reconditioning. Yang ketiga, dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan al-qardhu hasan atau dengan ketentuan dan syarat yang berlaku di bank syariah. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.